rotasi koordinat. Kalau teorema sumbu sejajar ini berlaku untuk sumbu yang digeser-geser begitu ya, translasi ya. Sumbu X-nya bisa di sini, di sana, di bawah, di atas sana dan seterusnya. Sumbu Y juga begitu. Y-nya di sini, Y-nya lewat sentroid, Y-nya di tempat yang lain. Ini seperti translasi ya. Sumbunya digeser-geser saja. Nah, untuk rotasi koordinat sumbu XY ini kita bisa putar ya. Jadi XY yang ini, yang tergambar ini bisa kita ubah jadi sumbu X aksen, Y aksen. Begini misalnya ya, X aksen dan Y aksen. Di mana sumbu XY yang awal ini kita putar sejauh theta. Ya. Sejauh theta. Nah, apa pentingnya rotasi koordinat ini? Nanti kalau Anda membahas pertama momen lentur, jadi di semester depan, momen lenturnya Anda sih sudah kenal ya, gaya dalam yang berupa momen lentur. Nah, gaya dalam momen lentur itu bekerjanya mengitari sumbu dengan inersia maksimum atau minimum. Ya. Jadi dia nggak harus melewati sumbu X atau sumbu Y. Ya, mudahnya mungkin kalau segi 4 begini, kalau strukturnya seperti ini misalnya ya. Lalu Anda buat potongan di sini, dan kita punya momen lentur M. Kemudian kalau kita lihat dari depan, ya, potongan ini dari depan, momen lentur M itu bekerjanya mengitari sumbu horizontal ini. Sumbu horizontal dari penampang, misalnya balok ini penampangnya segi 4. Nah, momen M ini akan keluar dari bawah sini, lalu masuk ke atas sini. Mengitari, ya beginilah ya kira-kira kalau 3 dimensinya, tapi momennya keluar terus ke dalam lagi. Mengitari sumbu horizontal yang ini nih, pada penampang balok. Ya. Nah, kenapa ini? Karena sumbu yang ini menghasilkan inersia yang maksimum sebenarnya nih ya. Untuk segi 4 kita sudah nanti juga akan bisa kita buktikan. Untuk segi 4, inersia terhadap sumbu horizontal, sumbu simetrisnya itu adalah inersia maksimumnya, sumbu simetris yang horizontal, sedangkan inersia terhadap sumbu yang vertikal ini inersia minimumnya nih ya. Ini I maksimum, sumbunya ini I minimum ya. Jadi kalau kita ambil inersia terhadap sumbu ini hasilnya maksimum, ini hasilnya minimum. Lalu di antara keduanya kalau diputar begitu sumbunya, ya nilai inersia dari segi 4 ini di antara I minimum dan I maksimum ini. Namun tidak demikian halnya kalau penampangnya, misalnya kalau balok ini saya potong, terus saya lihat dari depan bentuknya misalnya begini. Nih, balok ini. Nah, momennya tidak lagi bekerja mengitari sumbu horizontal seperti ini, momen lentur M ini, tapi dia akan mencari sumbu dengan inersia terkecil atau terbesar ya. Nah, kalau yang begini, penampang L seperti ini, inersia terkecilnya ada pada sumbu yang ke sini ya. Terbesar, maaf ya. Sumbu yang ini, sedangkan terkecilnya yang sebelah sini ya. Jadi ada dua sumbu yang bukan horizontal atau vertikal yang memberikan inersia minimum atau maksimum. Ini yang begini nih, I max-nya di sebelah sini, I minimumnya di sebelah situ ya. Jadi nanti kita perlu mencari inersia dari penampang ini tidak terhadap sumbu horizontal ataupun vertikal, tapi terhadap sumbu yang miring ini ya. Terhadap sumbu yang miring ini. Nah, bagian mencari inersia terhadap sumbu yang miring ini kita bahas sekarang, penggunaan lainnya nanti di semester depan ya. Jadi prinsipnya rotasi koordinat ini adalah kalau sumbunya kita putar, berapa nilai inersia terhadap sumbu yang sudah diputar itu ya. Gitu. Ini saya hapus dulu, ini cuma ilustrasi tadi. Nah, secara definisi kalau saya punya DA di sini ya. Ini DA ya. Lalu jarak ini DX. Kehapus. Bukan DX, jarak ini X ya. Jarak dari sumber titik pusat koordinat ke DA-nya sejauh X, maka definisi IX itu adalah
integral y kuadrat, kalau ix y kuadrat dA berarti y-nya yang ini. Ini y, jarak dari dA ke sumbu x. Ini adalah y kuadrat dA. Maka dengan cara yang sama, kalau saya mau menghitung inersia terhadap sumbu x aksen yang miring ini, maka saya ngambil jaraknya ya ke sumbu ini ya. Jarak ini namanya y aksen tentu ya. Jadi ix aksen itu adalah integral y aksen kuadrat dA ya. Secara definisi sih tidak berubah ya. Hanya sumbunya saja yang kita ganti. Nah, begitu juga ke sebelah sini. Ini jaraknya x aksen ya. Jadi nanti y aksen itu adalah integral x aksen kuadrat dA ya. Jadi definisinya tidak berubah ya. Inersia itu tetap jarak dari elemen diferensial luas ke sumbu yang bersangkutan dikuadratkan kemudian diintegralkan untuk seluruh penampang ya. Nah, sekarang jadinya kita tinggal mencari apa hubungan antara x aksen dan y aksen dengan x dan y ini. Dengan x dan y ya. Nah, biar lebih jelas saya gambar lagi koordinatnya di sebelah sini. Saya gambar koordinat titik DA-nya saja ya. DA-nya saya taruh jadi titik ya. Karena kan ini kecil sekali ya. Kalau di sumbu X, Y seperti ini, maka koordinatnya adalah X, Y. Ya. Koordinatnya X, Y karena ini jaraknya X ke sini, ke sananya Y. Ya. Ini koordinat dari DA menggunakan sumbu X, Y. Kalau saya punya sumbu X aksen, Y-nya saya taruh di sini, X aksen, Y aksen seperti ini, maka DA-nya sih tetap di sini, tapi koordinatnya sekarang menjadi X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah segini, ini jaraknya X aksen, dan tinggi ini adalah Y aksen. Oke, nah kita perlu mencari hubungan antara X aksen dengan Y aksen sebagai fungsi dari X dan Y. Ya. Gimana nih caranya? Ini X aksen, segitiganya yang bisa digunakan yang mana? Kita ambil sejajar di sini misalnya. Gitu ya. X aksennya saya geser dikit. Ini sudutnya theta ya, sudut putarnya theta. Saya bisa perpanjang ini di sini, juga bisa begitu ya. Jadi ini tegak lurus seperti ini. Kemudian dari Y itu mana? Y itu yang ini. Atau Y itu yang ini ya. Kalau ini theta, ini tegak lurus, ini juga theta ya. Theta ya. Jadi kalau kita bagi dua, X aksen yang ini, sebagiannya adalah yang itu ya. Dari sini sampai ke sini itu adalah X kosinus theta. X kosinus theta ya. Sisanya yang ini itu sama dengan yang di atas ini ya. Yang ini itu adalah Y-nya yang ini. Sinus theta. Ya. Jadi X aksennya adalah X kosinus theta dan Y itu adalah Y sin theta. Sedangkan Y aksen yang kecil ini kita bisa bagi dua juga dari yang ini ya. Ini yang panjang ini adalah Y cos theta. Sedangkan pengurangnya ini panjang, yang pengurangnya yang sedikit ini adalah X, thetanya ada di sini, jadi ini sin theta ya, minus X sin theta. Jadi ini hubungan antara koordinat dari elemen diferensial dA, X aksen pada sumbu yang sudah diputar, dan Y aksen
terhadap X dan Y pada sumbu kartesian yang standar. Ya. Tetanya diambil seperti ini, dari X ke X aksen, arahnya berlawanan putaran jarum jam. Ya. Oke, nah kalau sudah begitu, kita tinggal masukkan ke sini, misalnya IX aksen ini mungkin sudah bisa dihapus ya. Jadi IX aksen sama dengan integral Y aksen kuadrat dA. Y aksennya sendiri kita ambil dari sini. Y kosinus theta kurangi X sinus theta kuadrat dA. Yang kalau saya uraikan jadinya Y kuadrat cos kuadrat theta dA, langsung dimasukkan saja satu-satu, kemudian dikurangi 2 integral 2 XY sin theta cos theta dA, kemudian ditambah integral X kuadrat sin kuadrat theta dA. Ya. Jadi ini hanya menguraikan kuadrat ini saja. Nah, Y kuadrat dA itu adalah IX ya. Cos kuadrat theta hanya angka kan ya. Karena theta itu sudut putar antara sumbu X ke sumbu X aksen. Bisa kita keluarkan dari integrasi. Cos kuadrat thetanya tinggal Y kuadrat dA, di mana Y kuadrat dA itu adalah IX. Jadi ini adalah IX cos kuadrat theta. Ini juga demikian, 2 sin theta cos theta itu jadi sinus 2 theta, bisa dikeluarkan. XY dA itu adalah IXY, jadi ini kurang IXY kali 2 sin, 2-nya nggak ada lagi ya. 2 sin theta cos theta adalah sin 2 theta, jadi ini kali sin 2 theta. Dan yang ini adalah IY sin kuadrat theta. Ya. Jadi kalau inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan produk inersia terhadap sumbu XY diketahui, kemudian sumbu XY-nya diputar sejauh theta, kita tinggal masukkan saja ke formula ini, kita langsung dapatkan IX aksen. Ya. Nah, biasanya kita tidak, atau bukannya tidak ya, buku-buku biasanya tidak menuliskan kosinus kuadrat dan sinus kuadrat begini. Jadi kita bisa ubah cos kuadrat dan sin kuadrat itu menjadi kosinus 2 theta ya. Ini sudah nggak perlu lagi karena kita sudah dapat formulanya. Jadi itu bisa kita ubah. Anda masih ingat kosinus kuadrat theta apa? Atau cos 2 theta itu apa? Hubungannya sama kuadrat? Ada yang ingat cos 2 theta apa? Kalau sin 2 theta udah jelas kan? 2 sinus theta cos theta. Kalau cos 2 theta apa? 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Kurang 1 gitu ya. Kalau satunya lagi? 1 min 2 sin 1 kuadrat min theta. 2 sin kuadrat theta gitu ya. Jadi cos kuadrat theta itu yang ini bisa kita ubah jadi cos kuadrat theta itu sama dengan ini dibagi 2, ini jadi setengah, ini juga jadi setengah, pindah ke sana. Jadi sama dengan setengah tambah setengah cos 2 theta gitu ya. Ini yang atas ini nih. Cos kuadrat thetanya yang saya pindahkan ke kiri karena nanti kita mau mensubstitusi yang cos kuadrat theta di sana. Sedangkan sin kuadrat theta ini dibagi 2 juga jadi setengah. Ya setengah. Ini kan pindah ke sana. Ini tandanya kurang gitu ya. Setengah cos 2 theta. Gitu ya. Jadi ini kita masukkan ke yang depan sana. Dan sin kuadrat theta yang setengah min setengah cos 2 theta ini kita taruh di sini. Sehingga kita akan dapatkan IX aksennya. Itu adalah setengah IX. Jadi ini IX per 2
tambah IX per 2 cos 2 theta. Yang IX-nya saya pindahin ke belakang, IY-nya dulu. IY-nya itu ada setengah lagi, tambah IY per 2 kurang IY per 2 cos 2 theta. Kemudian yang tengah itu saya tulis di sini aja 2 IXY sin 2 theta ya. Kelihatan ya. Jadi akhirnya saya gabungkan beberapa yang IX per 2 dengan IY per 2 bisa digabung jadi satu, IX tambah IY per 2. Ini juga bisa digabung jadi satu ditambah dengan IX kurang IY per 2 cos 2 theta. Lalu dikurangi 2 IXY sin 2 theta ya. Aduh, mepet sekali ya. Saya tuliskan di sinilah karena nanti penting ya. Saya rewrite di sini. Jadi IX aksen itu IX tambah IY per 2 tambah IX min IY per 2 cos 2 theta kurangi 2 IXY sin 2 theta. Ini udah nggak perlu. Gitu ya. Jadi kalau inersia terhadap sumbu XY yang kartesian biasa, yang X-nya horizontal, Y-nya vertikal, sudah ada nilainya, begitu juga IXY-nya misalnya sudah ada nilainya, kita tinggal masukkan ke sini saja ya. Jadi nggak ada susahnya sama sekali, tinggal masukkan angka saja. Berapa besar rotasi koordinatnya ya dimasukkan saja. Yang perlu diingat adalah bahwa sudutnya tadi secara definisinya adalah positif kalau diambil dari X ke X aksen yang berlawanan putaran jarum jam ya. Jadi kalau rotasinya sebaliknya nanti tetanya negatif ya. Jadi kalau X-nya di sini lalu X aksennya ke sana misalnya. Nah, ini kan mutarnya berlawanan putaran jarum jam. Anda ngambilnya theta sama dengan minus ya berapapun sudut inilah minus ya. Atau kalau mau positif boleh juga masukkan nilai theta yang segini. Yang sebanyak ini ya. Jadi misalnya kalau ini minus 30 derajat, masukkan ke sana, Anda akan dapatkan IX aksennya dengan IX dan IY yang sudah ada. Atau kalau tidak, Anda juga bisa mendapatkan nilai yang sama kalau tetanya sama dengan berapa nih? Kalau ini minus 30, ini tetanya 330 derajat. Gitu ya. Jadi boleh memasukkan angka positif 330 derajat karena sumbu X aksennya ke sini. Jadi berputarnya berlawanan putaran jarum jam sebesar 330 derajat. Atau ambil putarannya berlawanan arah jarum jam tapi pakai negatif. Nah dengan cara yang sama IY aksen juga bisa kita turunkan. Jadi ikut aja seperti yang tadi. Kalau ini IY aksen misalnya, ya di sini masukkan X aksen. Di mana X aksennya tadi sudah ada ya, X cos theta ditambah dengan Y sin theta. Penurunannya Anda bisa jalankan sendiri. Nah hasilnya saya pastikan dulu saya nggak salah dengan ini. Tandanya sekarang jadi kurang dan tambah saja. Jadi kalau IY aksen, ini IX tambah IY-nya per 2 tetap ada. Yang ini tandanya jadi kurang. IX min IY per 2. Ini karena ini kurang, biasanya saya perlu mengingatkan untuk memberi kurung di sini. Ya. Biar tanda yang ini tidak keliru. Ya. Kalau tambah tidak terlalu masalah. Ya. Dikurung ataupun tidak, tapi kalau kurang ini harus dipastikan dikurung, karena pengurangan yang di dalam ini harus dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian dikurangkan dengan ini. Kosinus 2 theta, ini tandanya tambah 2 IXY sin 2 theta. Jadi IY aksennya juga bisa kita turunkan. Saya tuliskan saja hasil
akhirnya, dan IX aksen Y aksennya juga demikian. Bisa kita turunkan lagi. IX aksen Y aksen itu adalah integral dari X aksen Y aksen dA ya. Lalu X aksen dan Y aksennya diambil dari transformasi tadi ya. X aksen sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta dan seterusnya. Jadi kita peroleh IX aksen Y aksen nilainya adalah X min IY per 2 sin 2 theta tambah IXY cos 2 theta. Ya. Jadi begini. IX minus IY per 2 sin 2 theta. Jadi ini switch, yang ini yang sin. Tambah IXY cos 2 theta. Ya. Jadi ini adalah formula inersia dan produk inersia terhadap sumbu yang diputar ya. Kalau inersia terhadap sumbu kartesian X dan Y yang sebelumnya serta produk inersianya sudah diketahui. Tinggal masukkan saja, nggak ada susahnya ini ya. Tinggal masukkan saja sudah dapat nilainya. Oke. Yang harus dipastikan adalah nanti setelah diputar IX aksen, karena ini inersia, dan IY aksen juga inersia, hasilnya harus positif ya. Karena IX, IY itu mau terhadap sumbu manapun harus selalu positif ya dari definisinya. IXY atau IX aksen Y aksen boleh negatif. Jadi kalau entah bagaimana lalu Anda ngitung dapat ini nilainya negatif atau ini dapat negatif, pasti ada kesalahan perhitungan. Ya. Karena tidak mungkin ada penampang yang IX atau IY-nya atau I aksen dan IX aksen dan IY aksennya negatif. Ya.